Bagi wanita yang telah dipinang, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Menyerahkan urusannya pada walinya. Maksudnya, menyerahkan kepada wali atau orang kepercayaannya untuk menyelidiki keadaan lelaki yang telah meminangnya. Seperti mencari tahu tentang agamanya, tentang kepribadiannya, tentang nasabnya, tentang pekerjaannya, tentang akhlak perangainya, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu kan bisa menunjang keharmonisan untuk membina rumah tangga. Kemudian wanita yang sudah dipinang itu harus mempelajari sifat-sifat calon suami. Ini penting bagi wanita yang hendak memasuki gerbang rumah tangga untuk mempelajari kepribadian keluarga calon suami termasuk saudara-saudaranya, agar kelak ia dapat cepat beradaptasi dengan mereka. Sebab keselarasan dengan keluarga suami itu sangat banyak membantu terciptanya rumah tangga yang harmonis. Karena banyak sekali contohnya di sekitar kita tentang terguncangnya bahtera rumah tangga diakibatkan ketidakselarasannya hubungan menantu dengan mertua. Oleh sebab itu, mempelajari dan memperhatikan keluarga calon suami itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian, wanita tersebut harus mengetahui dengan benar profesi calon suami. Apakah nantinya nafkah yang diberikan padanya adalah nafkah yang halal, syubhat, atau bahkan nafkah yang haram? Karena sesungguhnya nafkah yang haram itu memberikan hasil yang tidak baik pula dalam rumah tangga. Maka harus tahu tentang profesi dan pekerjaan calon suami itu. Yang selanjutnya, yang keempat, harus mendorong calon suami untuk mendalami agama. Artinya, memberikan motivasi kepada calon suaminya untuk memperteguh agamanya dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Makanya beruntung bagi wanita yang sudah memiliki calon suami atau sudah bersuami orang-orang yang paham agama. Dan lebih beruntung lagi calon suami atau suaminya itu yang bisa membimbing dirinya untuk lebih mendalami agama dan lebih mengenal Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang kelima, wanita yang sudah dipinang itu dia harus qanaah. Maksudnya sifat qanaah itu harus dijadikan dasar dalam kehidupannya nanti. Maksudnya sepakat untuk menjadikan sifat qanaah itu sebagai landasan dalam menyikapi realitas kehidupan. Qanaah itu dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau adanya ini, ya dia cukup dengan ini. Adanya itu, dia cukup dengan itu. Tentunya qanaah ini akan sangat erat kaitannya dengan kesabarannya, dengan keridhaan atas apa yang Allah berikan. Tidak pernah mencela, tidak pernah menolak, dan tidak pernah mengingkari apa yang Allah anugerahkan di dalam hidup kita ini. Kemudian yang keenam nih, perhatikan ibadahnya. Maksudnya si wanita hendaknya mencari informasi mengenai ibadah calon suaminya. Seperti apa? Terutama mengenai sholat dan akhlaknya, baik ketika sedang sendiri maupun di depan orang banyak. Dan memperhatikan pelaksanaan sholatnya, baik ketika sendirian maupun sholat berjamaah. Karena kualitas seseorang itu jelas akan berbeda manakala dia melaksanakan sholat ketika sendiri atau di hadapan orang. Ini maksudnya bagi orang-orang yang masih berpenyakit di dalam batinnya. Tentu orang-orang yang ikhlas itu mau dia sendiri, mau dia di depan banyak orang, ya dia akan tetap sholat karena Allah. Sebagaimana
seharusnya gitu. Kemudian yang ketujuh, wanita yang sudah dipinang itu memang harus mematuhi kehendak calon suami. Artinya kepatuhan itu selama tidak mengarah pada perbuatan yang melanggar syariat. Ini untuk melatih dirinya sehingga kelak setelah berumah tangga ia tidak menemukan banyak kendala. Di samping itu, ya untuk meneguhkan rumah tangga yang akan didirikannya, yang akan dibina. Tapi tentu dalam batasan-batasan tertentu, bukan ketaatan yang mutlak atau ketaatan yang seperti antara suami dan istri gitu. Yang kedelapan, tolong perhatikan untuk wanita yang telah dipinang untuk tidak mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Ya, karena khitbah itu bukan setengah dari pernikahan. Seorang wanita tidak melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi tanpa didampingi mahramnya. Sebab selama akad nikah belum dilaksanakan, mereka masih diharamkan untuk bergaul secara bebas. Kesembilan, ya, tolong tetap menjaga syariat Islam. Calon istri hendaknya tetap menjaga kehormatannya dan agamanya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agamanya meskipun dilakukan dengan calon suaminya. Sebab calon suami itu masih berstatus orang lain walaupun dirinya telah dipinang karena belum terikat oleh akad nikah. Yang terakhir, kepada wanita yang telah dipinang, tolong untuk tidak menunjukkan dirinya kepada lelaki lain. Jadi wanita yang telah dipinang hendaknya menjaga kehormatan dirinya, termasuk menjaga perasaan suaminya, calon suaminya maksudnya, dan keluarganya dengan tidak menampakkan diri pada lelaki lain, apalagi sampai bergaul bebas. Sebab bila hal ini dilakukan oleh calon suaminya, maka ya itu akan menimbulkan masalah baru yang dapat memicu terjadinya pertengkaran atau mungkin sampai pembatalan pinangan tersebut. Mudah-mudahan dapat dijadikan pelajaran bagi wanita yang telah dipinang, khususnya umumnya bagi kita semuanya.